Oke pemirsa, senang sekali ya ternyata Anda semua masih tetap mengikuti program ini ya sekarang. Dan saya akan langsung ke Ibu Ani Iwasaki. Bu Ani Iwasaki dari Jepang modern itu dimulai tahun 45 Tahun ya. 45. Dan sebelumnya adalah modern dari segi militer ya. Betul, jadi pada waktu reformasi Meiji itu, sipil itu juga ditumbuhkan, tapi ternyata kalah dengan militer yang disebut dengan Japanese Imperial Army. Ternyata pendanaan dan tenaga kerja itu fokusnya ke militer semuanya, sehingga sipilnya ini tidak maju-maju. Saya pernah membaca tentang Toyota, itu tahun 1930 saja dia belum berkembang kok. Itu sulit sekali berkembangnya. Kemudian ya itu kan kekuasaan yang monarki ya, itu ada kolusi, korupsi dan sebagainya itu. Bahkan saya membaca juga bahwa Landerform itu pada waktu masa pemerintahan Kaisar itu justru gagal terus. Justru berhasilnya itu setelah pendudukan Jenderal MacArthur. Karena saya berbicara dengan ibu mertua saya yang rakyat biasa ya, itu mereka itu justru bangga dengan Jenderal MacArthur itu. Beliau mengatakan kepada saya, dulu waktu pemerintah pendudukan Amerika di sini itu sampai gigi-gigi emas, karena gigi emas itu kan ini fashion ya. Kalau orang kaya itu pakai gigi emas. Itu katanya beliau sampai diambilin semua, terus untuk dijadikan modal mengangkat rakyat. Nah, mengangkat rakyat itu adalah pendidikannya, intelektual. Jadi bukan hidup sederhana itu dilestarikan, bukan begitu. Kemudian saya juga menerjemahkan buku juga dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Waktu Landerform, ada penulis dari Jepang ya, saya lupa namanya. Waktu Landerform itu ternyata yang memiliki tanah yang luas-luas sampai memiliki port dari gunung ke gunung, itu banyak yang kena sakit jantung. Karena kalau tidak segera dijual, itu akan dibeli oleh pemerintah yang harganya sangat murah, ya harga rakyat ya. Tapi kalau misalnya itu tetap dimiliki oleh mereka, pajaknya itu pajak progresif. Sampai sekarang kita di Jepang punya rumah 2 itu nggak ada gunanya. Dan setelah itu kan kemudian muncullah industri manufaktur yang sangat modern ya. Sipil lah gitu ya. Sipil dari seluruh Mitsubishi, sektor. Mitsui, Itochu dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah sangat tua nih perusahaan-perusahaan ini. Tapi tidak berkembang waktu zaman sebelum perang. Dan sekarang Jepang termasuk paling efisien industrinya, sehingga mempunyai daya saing sangat tinggi. Dan efisiensi ini juga terletak pada kemampuan mereka dalam membangun sumber-sumber energi. Salah satunya kan nuklir. Jepang adalah mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir paling besar di dunia. Dan 30% dari kebutuhan energinya dia yang 990 miliar kilowatt, itu 30,5% itu sudah nuklir. Jadi saya sendiri hidup dengan nuklir itu. Tapi sama sekali kita tidak ada perasaan takut bahwa itu nanti akan meledak atau apa. Karena apa? Hidup di Jepang kalau melihat manusia-manusianya itu kan sudah mendatangkan rasa tentram sendiri. Tidak ada persaingan apa ya namanya, materialism gitu. Tidak, kalau nonton TV nggak ada kerusuhan, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran rumah gitu. Ya tidak ada ya. Padahal kalau dilihat sebetulnya zaman samurai itu mereka kan berperang sendiri, saling membunuh kan. Itu seperti misalnya mobil, karena udah produk nasional, harganya juga sangat murah sekali. Sampai waktu saya di Jakarta beli, saya pakai Xenia ya, itu harganya sama dengan di Jepang. Padahal kan pendapatan per kapita kita itu di bawah 3.000 US dollar. Saya nggak habis pikir deh begitu. Dan kalau kita lihat Jepang itu betul-betul menyadari bahwa teknologi, ilmu pengetahuan dan high skill labor ini menjadi modal sangat penting. Demikian pula dengan kemampuan mereka memproduksi energi nuklir. Dari potensi manusia ya. Dan energi nuklir ini menjadi salah satu kunci juga. Sementara di Indonesia kan kita kelihatannya masih jauh dari semua itu. Apakah tidak perlu misalnya kita membangun jalan pintas atau memberi fokus tertentu aja pada salah satu bidang aja. Misalnya energi dulu sebelum ke yang lain. Daripada semua mau diraih tapi setengah-setengah. Itu nggak bisa. Itu yang dikerjakan sekarang. Misalnya ini Grand Design Indonesia, katakanlah RPJMN atau RPJPN ya, itu pertumbuhan itu hanya 7%, atau nanti kalau di average bisa kira-kira 5% saja kan pertumbuhan itu. Kalau pertumbuhan itu 5% masih under developing country ya, ini belum holistik.
kalau sekarang baru-baru ini kan di launching oleh Menko Equine, Kick Off Ekonomi Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2025. Katanya saat itu Indonesia akan menjadi kekuatan 10 dunia. Ya, top 10 ya. Ya, top 10 gitu. Tapi di situ kan juga sebetulnya belum ada studinya, baru dibicarakan masukan-masukan dari stakeholder atau dari yang lain-lain ya seperti itu. Jadi saya pikir kalau hanya 7%, sementara kan APBN ini kan baru sampai 2014. Ya, dari 2014 sampai ke sana itu kan masih belum ada. Nah, di sana kan pendanaan diharapkan dari investor. Itu tidak mungkin kalau investor itu datang tanpa ada kerjasama bilateral yang kuat. Sebab pembangunan itu kan seperti, ya istilahnya ada gula, ada semut. Nah, sekarang gulanya ini di mana? Kalau pemerintah sendiri pembangunan infrastruktur itu justru hampir 90% diserahkan kepada swasta, baik dari luar negeri atau dalam negeri. Ya mereka itu kan bisnis. Kalau tidak ada studi komprehensif yang mengeluarkan output, saya juga tidak bisa investasi. Saya juga akan larang pemerintah Jepang untuk investasi. Karena harus ingat loh, suami saya itu pekerja dan kami ini pembayar pajak. Oh iya, betul. Tapi kan bagaimanapun juga ini kan proses pembangunan di Indonesia masih terus berjalan. Kan? Dan reformasi ekonomi atau liberalisasi ekonomi juga kelihatannya masih terus berjalan. Meskipun banyak sekali orang yang menentang karena liberalisasi ekonomi seringkali dianggap atau diidentikan dengan neokolonialisme. Nah ini bagaimana Ibu melihatnya? Nah jadi kita seperti begini, pada bulan November bulan November tanggal 14 November tahun 2009, itu sekarang ini kan trennya climate change ya. Climate change itu kalau di Jepang disebut climate change itu artinya belum ada jawabannya apa itu, benda apa. Tapi di Jepang sendiri karena sudah 30% itu tadi adalah energi nuklir, kita menyebutnya di sana adalah green tech lifestyle. Nah, di sini ini adalah kesempatan kita untuk meloncat dari negara konsumen menjadi negara produsen. Karena green tech lifestyle sendiri itu artinya adalah revolusi sains, teknologi, dan industri yang dari menggunakan energi fosil kepada energi non fosil. Jadi bukan hanya sekedar penghijauan. Jadi penghijauan itu adalah salah satu nanti di dalamnya itu gitu. Nah, kalau kita sekarang seperti kick off ekonomi yang tanggal 7-8-9 yang lalu, mereka memiliki master plan. Kami memiliki grand design-nya tapi tidak memiliki master plan. Jadi antara grand design ini saya usulkan di dalam, kalau grand design kami ini dijadikan satu dengan master plan di Indonesia, kemudian kita mengajukan proposal kepada pemerintah Jepang, pembangunan yang holistik. Holistik itu pertumbuhan 10% ke atas ini nilai tambahnya. Itu target itu harus 10% kan. Apabila nanti berapa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, itu nanti kan bisa dihitung melalui studi komprehensif dengan mereka. Nah itu saya dengar, itu ada bisa dengan pembiayaan soft long dan long term selama 30 tahun. Dan yang seperti ini sebetulnya yang dikerjakan pada waktu pemerintahan Orde Baru. Pada waktu pemerintahan Orde Baru saat itu, pembangunan manusianya itulah yang belum ada. Jadi langsung fisik kan saat itu, yaitu yang membuat gagal karena angka pertumbuhan penduduk dan sebagainya itu tidak dimasukkan. Sama dengan RPJMN dan RPJPN tahun 2005-2004. Seperti sekarang juga pertumbuhan ekonomi 7%. Tapi saat itu diperhitungkan nggak jumlah penduduknya. Sebab kalau kita melihat pembangunan di Jepang atau di negara maju yang lain, itu jumlah penduduk itu bukan malah bertambah, justru malah berkurang. Ya, oke, menarik sekali Bu. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan berikut.